ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Sidang jemaah salat gerhana matahari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa perang Tabuk, kemudian berlanjut dengan peristiwa Hadithul Ifk. Tidak lama kemudian, tepatnya pada bulan Zulqa'dah tahun ke-8 Hijriah, wafatlah putra Rasulullah SAW dari Sayyidah Maryam Al-Qibtiyah Ibrahim yang usianya lebih kurang 18 bulan. Para sahabat memberikan gambaran betapa kesedihan menyelimuti Rasulullah SAW pada saat wafat putra beliau yang ketiga ini, setelah sebelumnya dua putra beliau pada istri beliau yang pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga telah wafat, yaitu Qasim dan Abdullah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan pada saat sedang dikebumikan Ibrahim, Rasulullah SAW berkata, "Wahai ibu, jika kau letakkan kesedihanku di atas pundakmu, maka engkau akan hancur berkeping menjadi debu." Tergambar dari ucapan itu betapa luar biasa sedihnya Rasulullah SAW dengan peristiwa tersebut. Akan tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, Allah lebih mencintaimu karena dia sesungguhnya pemiliknya. Setelah pemakaman Ibrahim putra Rasulullah SAW tersebut, kesedihan itu juga menyelimuti masyarakat kota Madinah kaum muslimin secara keseluruhan. Tiba-tiba matahari yang tadinya begitu cerah, terang, kemudian meredup dan para sahabat menoleh ke langit menyaksikan gerhana sedang terjadi, yang kebetulan pada waktu itu gerhana cincin. Maka mitos masa lalu yang mereka yakini sebelum keislaman mereka pun mulai ada yang bermunculan, sehingga ada kalimat yang terucap dari antara mereka, matahari pun hari ini bersedih, langit pun berduka melihat duka dan sedihnya Rasulullah atas wafatnya putra beliau. Maka saat Rasulullah SAW mendengar perkataan seperti itu, lantas beliau berdiri, kemudian beranjak ke masjid, mengajak para sahabat, lantas kemudian mengucapkan as-salatu jami'ah. Lantas beliau menghadap kiblat dan bertakbir salat 2 rakaat yang beliau imami pada waktu hari itu, dengan di setiap 1 rakaat beliau membaca surah Al-Fatihah 2 kali, surah 2 kali, dan rukuk 2 kali, sementara sujud sebagaimana biasa 2 kali. Dan kami melaksanakan salat Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu 2 rakaat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali membaca surah Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah.
Lantas setelah sholat Rasulullah naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Hal yang pertama yang beliau sampaikan bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah satu di antara tanda-tanda kemahabesaraan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari dan gerhana bulan adalah salah satu di antara tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya keduanya, matahari dan bulan, dan seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, yang begitu menakjubkan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beredar pada peredarannya sesuai dengan takdir dan kadar yang telah Allah tetap dan tentukan, tanpa ada perubahan sedikit pun sampai hari kiamat. Jika ada peristiwa seperti ini, maka hendaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan beristighfar, dan memperbanyak infak dari harta. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah beliau. Lantas kemudian beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya tidak ada kaitan sedikit pun gerhana matahari dan gerhana bulan itu dengan kelahiran dan kematian seseorang, siapapun yang lahir dan siapapun yang mati. Dan dia boleh kemudian orang-orang mengaitkan gerhana matahari dan gerhana bulan itu dengan mitos-mitos, dengan bisik-bisik yang mereka yakini dari cerita-cerita orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sesungguhnya dia adalah ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita diperintahkan pada saat peristiwa itu terjadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rukuk dan sujud kita di dalam sholat sunnah khusus kita, yang kemudian diikuti dengan dzikir dan istighfar serta berinfak dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap para sahabat dan para salafus saleh ketika terjadinya peristiwa gerhana ini adalah sikap yang dimana mereka menunjukkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap ketawaduan dan kekhuduan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada di antara para sahabat yang saya menyaksikan saat terjadi gerhana pada gerhana berikutnya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ada di antara mereka para sahabat seolah-olah terjadinya gerhana itu akan terjadinya kiamat yang diikuti segera setelah itu. Begitulah sikap mereka, begitu takut dan khawatir. Mereka langsung mencari tempat untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dengan memperbanyak dzikir dan istighfar mereka, dan bahkan mereka membawa apa yang mereka bisa bawa di rumah mereka untuk mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka berikan kepada para individu fakir miskin, anak-anak yatim yang ada di sekitar mereka yang mereka temui saat mereka ke masjid, maupun memberikan sesuatu yang lebih besar daripada itu kepada siapapun yang mereka temui yang bisa mereka berikan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat dan salafus saleh saat terjadinya peristiwa gerhana. Bukan sebaliknya kemudian acuh dengan peristiwa itu, menganggap sepele, kemudian sambil bermain-main dan tidak melakukan apapun, tidak berzikir, tidak beristighfar, tidak membaca Al-Quran, tidak berdoa, tidak berinfak, tidak menuju ke masjid untuk sholat, dan tidak melakukan hal apapun saat peristiwa itu terjadi, malah kemudian saat yang sama hanya untuk ngopi dan selfie. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, para sahabat dan salafus saleh telah memberikan keteladanan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap dan apa yang seharusnya kita lakukan saat ayat-ayat kauniyah itu terjadi, saat gerhana itu terjadi. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan pada hari ini. Dan alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih kita
untuk hadir di rumah Allah ini, dan sekian banyak orang yang ada di kota Masmawi ini untuk melakukan sujud dan rukuk di hadapan Allah, untuk berzikir, untuk beristighfar dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat saat peristiwa gerhana itu terjadi. Semoga amal kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal bahwa kita adalah orang yang sedang menegakkan sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian bisa bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang mulia insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa